Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Manandar Lanjiba. Saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah logika, yaitu ada 5 judul di sini. Yang pertama itu ada resolusi, dan yang kedua itu ada deduksi alami, dan yang ketiga itu ada validitas argumen, yang keempat itu ada logika predikat, dan yang kelima itu ada resolusi logika predikat. Oke, langsung saja ke materi pertama. Resolusi. Apa sih resolusi itu? Resolusi merupakan pembuktian ekspresi-ekspresi logika berupa validitas argumen-argumen pada bab-bab sebelumnya. Sangat penting untuk menemukan metode yang lebih mekanis dan mudah digunakan di dalam logika. Metode tersebut disebut resolusi. Nah, di resolusi ini terbagi menjadi 3 langkah. Yang langkah pertama itu adalah buatlah menjadi klausa CNF, dan langkah kedua itu adalah buatlah suatu notasi dari langkah ke satu. Lalu itu adalah yang langkah ketiga, itu adalah buatlah pohon resolusi. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soalnya itu adalah A1 implikasi A2, negasi A2, implikasi A3, implikasi negasi A1, lalu itu ada semantik A1, implikasi A3. Yaitu pertama itu adalah langkah pertama, ubahlah menjadi CNF, yaitu A1 implikasi A2 menjadi negasi A1 disjungsi A2. Lalu itu yang kedua itu adalah negasi buka kurung A2 implikasi A3 tutup kurung implikasi negasi A1 yang menjadi negasi-negasi buka kurung negasi A1 disjungsi A3 tutup kurung disjungsi negasi A1 menjadi negasi A2 disjungsi A3 disjungsi negasi A1. Lalu itu langkah ketiga, itu adalah A1 implikasi A3 menjadi menjadi negasi A1 disjungsi A3. Nah, di langkah satu ini ada syarat yang harus dimengerti, yaitu A implikasi B, yaitu the law of double negation at hapus tanda kurung. Lalu itu yang menuju ke langkah dua. Langkah dua itu adalah bentuklah suatu notasi dari langkah satu. Yang menghasilkan adalah negasi A1, A2, tutup kurung, buka kurung, negasi A2, A3, negasi A1, tutup kurung, semantik negasi A1, A3. Yaitu adalah langkah ketiga, buatlah pohon resolusi. Yaitu negasi A1, A2 akan didisjungsi menjadi dari A2 dengan A2, A3, negasi A1 menjadi negasi A1, A3. Oke, materi selanjutnya yaitu adalah deduksi alami. Deduksi alami adalah suatu metode berpikir logis yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari premis-premis yang diberikan. Secara langsung, metode ini mendasarkan diri pada hukum-hukum logika, seperti hukum modus ponens dan hukum modus tollens, untuk mencapai kesimpulan yang sah berdasarkan informasi yang ada. Yaitu, langsung saja ke contoh soalnya. Oh, ada aturan dari deduksi alami ya. Yang pertama itu bisa kalian baca sendiri, yaitu adalah ada addition, ada simplification, ada conjunction, ada modus ponens, ada modus tollens, ada hypothetical syllogism, disjunction syllogism, constructive dilemma, destructive dilemma, resolution, yaitu ada aturan penukaran atau rule of replacement. Yaitu ada De Morgan, ada commutation, ada association, ada distribution, ada double negation, transposition, material implication. Yaitu ada material equivalent, exportation, dan tautologi. Oke, langsung aja ke contoh soalnya itu adalah buktikan argumen di bawah ini. J disjungsi buka kurung negasi K disjungsi J tutup kurung. Yang dua itu ada K disjungsi buka kurung negasi J disjungsi K tutup kurung disimpulkan menjadi tutup buka kurung J konjungsi K tutup kurung disjungsi
buka kurung, negasi J, konjungsi, negasi K, tutup kurung. Dan itu ada pertama itu ada J, disjungsi, buka kurung, negasi K, disjungsi J, tutup kurung, yaitu ada PR atau premis, bisa kita sebut premis. Yang nomor dua itu ada K, disjungsi, buka kurung, negasi J, disjungsi K, disimpulkan, buka kurung J, di konjungsi K, tutup kurung, disjungsi, buka kurung, negasi J, konjungsi, negasi K, tutup kurung, sebagai premis. Oke, yang nomor tiga itu ada buka kurung, negasi K, disjungsi J, tutup kurung, negasi J, itu ada communication. Lalu itu nomor empat itu ada negasi K, disjungsi, buka kurung J, disjungsi J, tutup kurung, itu ada association. Lalu itu ada yang nomor lima itu ada negasi K, disjungsi J, itu ada tautologi. Lalu itu ada K, implikasi I, itu ada implementasi. Lalu itu ada yang ketujuh itu ada buka kurung, negasi J, disjungsi K, tutup kurung, disjungsi K, itu ada communication. Lalu itu nomor 8 itu ada negasi J, disjungsi, tutup buka kurung K, disjungsi K, tutup kurung, itu ada association. Dan nomor 9 itu ada negasi J, disjungsi K, itu ada tautologi. Nomor 10 itu ada buka kurung J, implikasi K, tutup kurung, ada implementasi. Nomor 11 itu ada buka kurung J, implikasi K, tutup kurung, konjungsi, buka kurung K, implikasi J, tutup kurung, ada 6, 10, conjunction. Nomor 12 itu ada J sama dengan K, itu ada equivalent. Nomor 13 itu ada buka kurung J, konjungsi K, tutup kurung, disjungsi, buka kurung, negasi J, konjungsi, negasi K, itu ada equivalent. Oke, langsung selanjutnya ada validitas argumen. Validitas argumen dalam logika adalah sebuah konsep yang mengacu pada hubungan antara premis-premis dan kesimpulan dalam suatu argumen. Suatu argumen dikatakan valid jika dan hanya jika apabila semua premisnya benar, maka kesimpulannya juga pasti benar. Dalam kata lain, tidak mungkin semua premis benar sementara kesimpulannya salah. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal yang itu ada, jika Ratu mengadakan konser, maka penggemarnya akan datang. Jika harga tiket tidak mahal. Jika Ratu mengadakan konser, harga tiket tidak mahal. Dengan demikian, jika Ratu mengadakan konser, penggemarnya akan datang. Oke, langkah pertama itu menentukan variabel proposisional dan membentuk ekspresi logikanya. Yang pertama itu udah A di diinisialisasikan menjadi dari Ratu mengadakan konser, B dari penggemar akan datang, C dari harga tiket mahal. Maka akan menjadi yang pertama itu ada premis pertama itu ada A implikasi buka kurung negasi C, implikasi B tutup kurung, dan premis kedua adalah A implikasi negasi C. Lalu ada kesimpulannya nomor tiga itu ada A implikasi B. Ekspresi logikanya adalah buka kurung A, implikasi buka kurung negasi C, implikasi B, tutup kurung, konjungsi, buka kurung A, implikasi negasi C, tutup kurung, semantik A, implikasi B. Lalu itu langkah kedua, itu adalah ubahlah ekspresi logika tersebut dengan strategi pembalikan yang menegasikan kesimpulan untuk menghasilkan A implikasi buka kurung negasi C, implikasi B, tutup kurung, konjungsi, buka kurung A, implikasi negasi C, tutup kurung, konjungsi, negasi, tutup kurung A, implikasi B. Itu adalah langkah ketiga. Ubahlah menjadi klausa CNF seperti berikut. Yang pertama itu adalah buka kurung A, implikasi buka kurung negasi C, implikasi B, tutup kurung, menjadi A implikasi negasi A
disjungsi buka kurung negasi C disjungsi B tutup kurung menjadi buka kurung negasi A disjungsi buka kurung C disjungsi B tutup kurung menjadi buka kurung negasi A disjungsi C disjungsi B. Yang kedua itu adalah buka kurung A implikasi negasi C menjadi implikasi buka kurung A disjungsi negasi C. Nah, itu nomor 3 itu adalah negasi buka kurung A implikasi B tutup kurung menjadi negasi buka kurung negasi A disjungsi B tutup kurung menjadi buka kurung negasi A konjungsi negasi B tutup kurung. Itu ada hukum De Morgan dan ketiga itu adalah menjadi buka kurung A konjungsi negasi B tutup kurung, yaitu langkah ketiga. Oke, langsung saja ke materi selanjutnya. Ada logika predikat. Logika predikat juga dikenal sebagai logika predikat pertama atau first order logic. Adalah cabang dari logika formal yang memperluas logika proposisional dengan menggunakan predikat kuantor dan variabel. Dalam logika predikat, predikat digunakan untuk menyatakan sifat atau hubungan antara objek-objek dalam domain tertentu. Oke, langsung saja ke soalnya. Yang pertama itu ada semua mahasiswa di kelas ini sudah mengunjungi Bali atau Madura. Maka di sini adalah semua mahasiswa di kelas ini sudah mengunjungi Bali atau Madura, domain S dari populasi X itu adalah mahasiswa di kelas. Predikat dari X itu sama dengan X itu adalah X itu mengunjungi Bali dan DX itu X-nya mengunjungi Madura. Misalkan domain X diganti menjadi semua orang, maka kalimatnya menjadi untuk setiap orang. Jika orang X adalah mahasiswa di kelas, maka X sudah mengunjungi Bali atau X sudah mengunjungi Madura. Fungsinya menjadi real X buka kurung SX implikasi buka kurung CX disjungsi DX tutup kurung dan tutup kurung. Yang selanjutnya itu ada resolusi logika predikat. Resolusi logika predikat adalah metode inferensi yang digunakan dalam logika matematika dan kecerdasan buatan untuk menentukan kebenaran atau kebohongan suatu pernyataan dalam sistem logika predikat. Metode ini bekerja dengan cara menggabungkan klausa-klausa dalam bentuk normal konjungtif atau CNF untuk menyederhanakan dan memecahkan masalah. Oke, langsung ke soalnya. Soalnya itu diberikan premis setiap orang membaca buku adalah pintar. Yang kedua itu Alice membaca buku. Buktikan bahwa Alice pintar menggunakan resolusi. Misalkan orang itu sama dengan X, membaca buku sama dengan P, dan pintar itu sama dengan Q, dan Alice itu sama dengan A. Maka setiap orang yang membaca buku adalah pintar. Real X, buka kurung, PX, implikasi QX, tutup kurung, Alice membawa buku sama dengan PA. Oke, langsung saja ke jawabannya itu. Langkah pertama itu konversi ke bentuk klausa atau CNF. Real X, buka kurung, negasi PX, disjungsi QX. Tutup kurung. Yang kedua itu ada premis PH, PA. Langkah 2 itu ada negasi dari klaim yang ingin dibuktikan, negasi QA. Langkah 3, tambahkan negasi klaim ke dalam klausa. Yang satu itu menjadi buka kurung negasi PX disjungsi QX tutup kurung. Yang kedua itu adalah PA. Nomor 3 itu ada negasi QA. Nah, itu adalah langkah keempat. Terapkan resolusi klausa 2 dan klausa 3. Dari PA dan negasi PA disjungsi QA substitusi X sama dengan A. Hasilnya QA. Lalu itu ada klausa 3 dan hasil resolusinya di atas. Dari QA dan negasi QA hasilnya sama dengan konflik atau kontradiksi. Karena ada kontradiksi, maka klaim negasi QA salah. Jadi Alice pintar terbukti benar. Oke, cukup sekian dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.